Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Dan tadi Lunggi katakan bahwa kita akan berdialog dengan Kepala Bandara, di mana terkait Bandara Mutiara Sis Al Jufri hari ini telah kembali dibuka, beroperasi kembali, kurang lebih 2 bulan ditutup oleh pemerintah ya, untuk menangani pemutus mata rantai COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Saat ini kita akan berbincang dengan Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu mengenai tentang beroperasinya kembali Bandara Mutiara Sis Al Jufri per hari ini tanggal 3, dan kita ketahui bahwa sudah ada salah satu maskapai yang bersedia untuk bisa beroperasi kembali dengan Mutiara Sis Al Jufri Palu. Ya, dan kita akan langsung tersambung dengan Bapak Ubaidillah SEMTK Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Ya, baik Pak Ubaidillah, kita langsung saja, mungkin seperti apa kondisi setelah dibuka, ditutup sekian lama, akhirnya hari ini dibuka kembali dan beroperasi kembali. Seperti apa kondisi Bandara Mutiara Sis Al Jufri saat ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa bandara sebetulnya selama ini tidak pernah ditutup. Jadi bandara sampai dengan saat ini juga masih beroperasi, cuman untuk melayani penerbangan komersialnya untuk penumpang itu mulai hari ini tadi yang berdasarkan rapat dengan Bapak Gubernur, Forum Forkominda tanggal beberapa hari yang lalu itu, baru Garuda yang mulai hari ini bisa siap melayani, dan tadi pada hari ini sudah disiapkan posko terpadu penjagaan dan pemeriksaan. Jadi di sana intinya ada 2 checkpoint. Checkpoint pertama adalah untuk memeriksa dokumen perjalanan dan dokumen kesehatan. Kalau di checkpoint pertama lolos, maka bisa ke checkpoint kedua, yaitu dilakukan pemeriksaan kesehatan, disesuaikan dengan dokumen kesehatan yang dimiliki, baik itu rapid test ataupun PCR. Ya, cuman begitu nanti ternyata dari kondisi fisiknya oke, berdasarkan hasil rapid test maupun atau hasil tes PCR, maka KKP akan membuat rilis bahwa yang bersangkutan bisa melakukan penerbangan. Untuk tahap berikutnya, yang bersangkutan nanti bisa langsung check-in ke dalam dan mengikuti prosedur penerbangan begitu. Untuk yang kedatangan juga demikian, di kedatangan KKP dan didukung oleh Dinas Kesehatan dan baik provinsi maupun kota serta tim Satgas Pengamanan itu sudah siap tadi, sudah melaksanakan prosedur kedatangan berdasarkan protokol kesehatan. Jadi ini juga sama, jadi sesuai dengan surat edaran baik gugus tugas maupun surat edaran dari Menteri Kesehatan yang baru, bahwa bila mana pesawat yang datang ada salah satu penumpangnya itu terindikasi ke arah COVID, ya, maka akan langsung dilakukan sterilisasi yang bersangkutan dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk tindakan selanjutnya, yaitu dilakukan rapid dan seterusnya. Nah, himbauan kami kepada calon penumpang, ya, di masa pembatasan perjalanan orang ini, kami himbau sebelum membeli tiket itu memastikan dulu kepada airline yang bersangkutan bahwa untuk tanggal keberangkatan itu sudah pasti atau tidak. Kalau memang sudah pasti dari airline, ya memang pasti hari Rebo misalkan, maka masyarakat bisa langsung melaksanakan rapid test, kemudian hasilnya bisa langsung, paling enggak kalau 1 hari sebelum penerbangan itu juga bisa di masyarakat atau calon penumpang yang sudah memiliki tiket maupun dokumen perjalanan tadi, dokumen kesehatan, itu bisa melakukan pengecekan di bandara untuk dirilis oleh pihak KKP. Baik, Pak Ubay, untuk karena
Ya, Pak Ubay, terkait dengan kondisi hari ini, mungkin bisa Anda informasikan juga kepada kami ada berapa penumpang yang datang dan pergi untuk kondisi hari ini saja. Ya, tadi dari Garuda untuk yang berangkat ada sekitar 80-an. 80 orang Pak ya? 88 ini. Nah, untuk yang datang itu ada sekitar 60-an ya. Nah, ini tadi ya alhamdulillah sudah berjalan ya dengan cukup lancar, dan nanti untuk kedepannya kita akan kita lakukan dengan lebih baik lagi. Ya. Tentu saja dalam hal ini perlu dukungan oleh semua yang terkait. Dalam ini tidak hanya KKP tapi juga dari dinas kesehatan, baik itu provinsi, kota, dinas perhubungan maupun unsur TNI Polri. Ya, baik Pak Ubadillah. Bagaimana dengan penumpang yang masuk ke Sulawesi Tengah sendiri dengan dia berasal dari zona merah? Apakah ada penanganan khusus dari pihak bandara sendiri terkait penumpang yang berasal dari zona merah sendiri? Ya, misalnya seperti Jakarta begitu yang hingga saat ini belum berakhir begitu PSBB-nya, Pak Ubay, seperti apa? Ya, jadi sama Mbak, Mas ya. Jadi yang menuju ke Kota Palu ya itu juga sama, misalkan dari zona merah, misalkan Jakarta juga dilakukan hal yang sama gitu. Di bandaranya. Jadi, begitu di sana Pak ya? juga mempersyaratkan sama sebagaimana yang ada di dalam gugus tugas SE gugus tugas nomor 5 2020, bahwa untuk dokumen kesehatan itu bisa PCR maupun rapid. Itu pilihan untuk masyarakat. Kalau mau agak panjang masa berlakunya PCR, cuman biaya mungkin lebih mahal. Berarti Pak, untuk melakukan perjalanan bisa menggunakan hasil rapid test saja tanpa mendapatkan hasil swab. Iya, jadi itu kan yang ada di SE. Jadi SE inilah yang menjadi patokan untuk semua daerah gitu. Baik. Ya, baik. Selanjutnya Pak Ubay, kita melihat kondisi bandara saat ini yang sudah mulai beroperasi, tentunya sudah mulai ramai lagi. Bagaimana kemudian social distancing atau penerapan physical distancing dilakukan di Bandara Mutiara? Apakah Bapak melakukan pengurangan staf begitu untuk bandara sendiri? Tidak ada pengurangan staf. Jadi gini, intinya ini kan ada pembatasan itu karena COVID gitu ya. Masih ada masa pandemik gitu ya. Paling nggak sampai tanggal 7 itu sesuai dengan SE gugus tugas maupun dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 yang diperpanjang juga sampai dengan tanggal 7 Juni, maka itu harus mengikuti berbagai persyaratan tadi. Ada persyaratan pengecualian, kriteria pengecualian pembatasan perjalanan orang dan persyaratannya gitu. Kalau kriteria pengecualiannya kan ada ASN, ada TNI Polri, lembaga non pemerintah, ya. Kemudian ada pasien atau anggota keluarga ini yang sakit atau meninggal, kemudian ada repatriasi ya, pekerja migran Indonesia atau WNI atau mahasiswa yang akan pulang ke Indonesia. Ya. Jadi tiga ini kriterianya. Baik Pak Ubay, maksud kami apakah ada pembatasan yang dilakukan untuk staf bandara Pak yang bekerja di bandara yang melayani penumpang seperti itu? Apakah penerapan social distancing Anda perketat di sana untuk staf yang bekerja di bandara? Ya, jadi gini, bandara ini kan sampai dengan saat ini juga masih operasi. Jadi kami juga melakukan untuk staf yang bekerja itu juga sudah teralokasi dengan tetap. Tapi kalau untuk dalam hal bahwa untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan yang lebih ketat terhadap penumpang yang datang maupun yang akan berangkat, maka ini memang harus ada ekstra dukungan dari pihak yang terkait, ya, dalam hal ini adalah dari Dinas Kesehatan, karena untuk mendukung atau mensupport tugas-tugas dari KKP yang di ujung tombak. Kalau petugas dari bandara sendiri itu sudah ada tugasnya masing-masing, sehingga tidak mungkin kita akan minta tenaga aviation security atau terkait dengan teknis lainnya untuk menghandle, memperketat pengawasan terhadap
penumpang yang datang maupun berangkat ini agak sulit, sehingga perlu dukungan berdasarkan rapat persiapan kami yang lalu bersama stakeholder terkait, semua siap mendukung, dan hari ini alhamdulillah sudah diimplementasikan dengan baik Pak ya. Ya, Pak, selain di lingkungan bandara, bagaimanakah penerapan social distancing ataupun physical distancing protokol kesehatan di dalam pesawat sendiri, Pak? Ya, jadi kan sesuai dengan SE Dirjen Perhubungan Udara nomor 32 itu diminta untuk bahwa maskapai dalam masa pembatasan perjalanan orang itu maksimum boleh menjual 50% dari kapasitas, ya, seat capacity-nya, sehingga itu kalau diimplementasikan di dalam pesawat, maka tempat duduk yang di tengah itu biasanya dikosongkan gitu, sampai mereka, dan kenyataan tadi di Garuda tadi juga sudah melakukan itu, sehingga kalau jumlah penumpang pada hari ini adalah 80%, ya itu masih kurang dikit dari 50% gitu. Baik Pak, artinya untuk maskapai yang beroperasi saat ini baru Garuda, apakah nanti kemudian informasi yang kami dapatkan kan Lion Air saat ini secara temporer sedang tutup begitu untuk beroperasi pesawat komersilnya begitu Pak. Artinya memang dalam waktu dekat kita hanya memiliki pesawat Garuda saja yang akan beroperasi. Seperti itu Pak Ubay? Ya, jadi gini, beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa manajemen Lion Air akan mulai tanggal 5 Juni akan menutup operasi sementara. Itu judulnya, dan kami sudah minta konfirmasi pimpinan Lion Group yang ada di Palu ini memang benar adanya, tapi tadi juga saya mendapat surat ataupun permohonan untuk bahwa ada satu flight besok, ada insya Allah Batik Air yang akan ke Makassar, hanya satu flight aja, jadi di luar rencana tadi, dan ini sedang sedang disampaikan surat kepada Bapak Gubernur juga untuk bahwa yang bersangkutan menindaklanjuti dari rapat Forkompinda di Gubernur kemarin yang lalu itu, bahwa intinya mereka airline yang selain Garuda yang memang masih butuh sosialisasi itu harus segera melakukan sosialisasi sebelum beroperasi begitu. Nah, dalam surat ini bahwa kalau mereka akan beroperasi berarti dia membuat surat yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi kepada calon penumpang dan memastikan bahwa semua calon penumpang yang sudah memiliki tiket sudah memiliki dokumen perjalanan maupun dokumen kesehatan yang dipersyaratkan. Kemudian menyampaikan juga rencana operasinya. Demikian. Ya, berarti Pak masih dari Palu, tujuan dari Palu hanya ke Makassar saja Pak ya, untuk untuk maskapainya. Jadi gini, kalau Garuda itu intinya Palu Jakarta tapi via Makassar. Harus transit dulu Pak ya. Yang ya 1 minggunya 4 kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Yang untuk Lion itu sesuai dengan berita di sosial media yang sudah kami minta konfirmasinya, memang ditutup mulai tanggal 5 itu mereka tidak operasi, tapi khusus yang besok tanggal 4 itu hanya ke Makassar saja. Ya. Artinya memang bahkan untuk transportasi antar daerah seperti antar kabupaten begitu saat ini belum ada begitu Pak ya, belum beroperasi. Seperti Wings misalnya, seperti Wings Air misalnya yang biasanya membawa belum ya Pak? Kami belum mendapat ini, belum mendapat informasi. Nah, selain Garuda, rencana mulai tanggal 7 sesuai dengan surat dari manajemen Sriwijaya rencana akan mulai melakukan beroperasi di Sulawesi Tengah Pak ya? Seminggu 3 kali itu untuk sektor Surabaya ke Palu via Balikpapan dan sebaliknya PP. Seminggu 3 kali gitu. Baik. Mulai tanggal 7 Juni. Artinya nanti setelah tanggal 7 apabila tidak ada perpanjangan dari SE Ditjen Perhubungan Udara nomor 32 tersebut, artinya memang setelah itu seperti apa Pak? Apakah akan normal seperti sebelum ada COVID ataukah ada terapan new normal yang akan dilakukan di bandara?
Jadi begini, kalau ini pandangan saya nggak bisa memastikan itu. Ya. Kalau menurut pandangan saya, mengingat bahwa COVID menurut WHO juga kelihatannya tidak bisa lenyap Dipastikan, Pak, ya? 100% Betul, saja, betul. sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini Bapak Jokowi sudah memberikan sinyal bahwa kita juga harus menyesuaikan lah dengan berdampingan begitu, tapi kita harus hidup dengan mengantisipasi tetap bahwa kita di sekitar kita tetap ada COVID. Oleh karena itu, menurut pendapat saya belum bisa memastikan bahwa itu nanti setelah 7 Tanggal Juni 7 itu ya? tidak ada persyaratan lagi. Kalau menurut saya persyaratan yang terkait dengan kesehatan itu saya kira kok masih Tetap ada. harus dijalankan ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ubadillah SEMT selaku Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri boleh bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini untuk berbicara tentang bagaimanakah pembukaan pertama ya. Ya, semoga tetap lancar pekerjaannya Pak Ya. dan tetap sehat pastinya bersama Bapak dan juga seluruh staf bandara. Ya, terima kasih Pak. Amin, terima kasih. Ya, Terima terima kasih kasih. Mbak.